Shalom, selamat pagi Pak Erik, selamat pagi teman-teman, dan selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, alangkah baiknya kita mendengarkan renungan, dan sebelum itu marilah kita satu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau beri untuk kami semua di pagi ini. Kami mengucap syukur karena Engkau telah menjaga kami dari malam hingga bertemu di pagi yang baru lagi. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu mengalir dan menuntun kami dari awal pertengahan hingga akhir tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Bapa, kami alaskan doa kami di dalam tangan-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa. Haleluya, amin. Oke teman-teman, untuk renungan pagi ini kita buka dari Ayub 42 ayat pertama hingga ayat yang kedua. Ayub 42 ayat 1 dan yang kedua yang menyatakan Ayub menarik kembali perkataannya dan menyesal. Lalu jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Amin. Teman-teman, mungkin beberapa dari kalian sudah tidak asing lagi ya mendengar tokoh yang bernama Ayub ini, karena tokoh Ayub ini diperkenalkan sebagai seseorang yang takut akan Allah dan terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ayub juga merupakan orang yang setia melaksanakan tugasnya sebagai imam dalam keluarganya. Dalam kesalehan Ayub terhadap Tuhan, dan disitulah nih iblis pun mencobai Ayub dengan berbagai penderitaan yang dialami oleh Ayub. Seperti Ayub kehilangan anaknya, lalu peternakannya, juga dia pun dihinggapi oleh penyakit kulit. Melihat itu, Ayub pun seperti merasakan tanda-tanda berkat Allah telah lenyap dalam hidupnya dan sumber sukacitanya pun juga telah hilang. Jadi, jika dapat diibaratkan, maka kehidupan Ayub ini seperti pepatah yang mengatakan bahwa kehidupan itu seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah, dan mungkin semisal kita benar-benar di suatu yang terpuruk, kayak Tuhan ambil semua kebahagiaan itu dari kita, lalu kita merasa kayak I'm done, kayak kita udah selesai di sini, udah nggak bisa lanjutin step-step berikutnya. Itu salah, karena itu tuh kayak spekulasi negatif yang kita buat sendiri, padahal kita masih bisa lanjutin step 2, step 3, and ya selanjutnya gitu. Tapi kita ini udah ngerasa oh kita udah sampai sini aja, itu karena ya itu tadi kita udah kemakan sama pikiran negatif kita. Padahal Tuhan pun tidak akan memberikan cobaan itu lebih dari potensi kita. Dan kebahagiaan yang kita rasakan saat ini nggak akan selamanya selalu kita rasakan, nggak akan jadi permanen gitu. Tapi ada kalanya di saat kita sudah tinggi banget, kita pasti akan terjatuh. Namun dari kata terjatuh ini bukan berarti kita yang selama-lamanya akan berada di lingkaran atau fase penderitaan itu secara terus-menerus. Tapi kita pasti akan merasakan kebahagiaan itu lagi. Nah, Tuhan itu memiliki suatu alasan lah mengapa kita tuh kadang dibikin senang, tiba-tiba kita sedih. Kita senang, kita sedih. Itu bukan karena Tuhan itu tarik ulur gitulah. Tapi itulah cara Tuhan bagaimana supaya kita tuh bisa dekat lagi dengan Tuhan. Tuhan kasih cobaan itu supaya kita bisa ngadu semuanya ke Tuhan. Dan itulah cara Tuhan supaya kita tuh bisa kembali lagi. Karena kita tuh adalah anaknya yang dimana kita selalu ngadu lah kepada Bapa kita. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, karena berhubung ini juga sudah mau mendekati akhir bulan ya, kita pasti sudah nih mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi di tahun 2023 ini. Nah kira-kira teman-teman ada nggak nih seperti cerita yang dimana kalian ini merasakan kebaikan Tuhan selama 2023 ini. Jadi aku juga kepengen tahu nih kira-kira kebaikan apa atau perasaan apa yang sudah kalian rasakan selama 2023 ini. Dari pasal terakhir kitab Ayub ini dijelaskan bahwa Ayub mengakui kebesaran kuasa Allah dan segala rencananya pasti terlaksana untuk kebaikan manusia. Ayub mengakui bahwa dalam ketidakmengertiannya ia sempat mempertanyakan rencana Allah dalam hidupnya. Namun Ayub bersyukur ia bertemu dengan Allah yang memberi jawaban kepadanya. Allah berkenan dengan perkataan Ayub sehingga semua kekayaannya, keluarganya, dan kesehatannya dipulihkan, bahkan 2 kali lipat kekayaannya yang semula. Dari renungan tadi bisa kita simpulkan dari 3 poin. Yang pertama, jika kita merasa sangat terpuruk atau dalam penderitaan, kita tidak perlu membuat atau memikirkan spekulasi negatif itu sendiri. Karena jika kita membuat atau memikirkan hal itu, maka kita akan merasa bahwa
kita ini selesai sampai di sini saja, kita tidak bisa melanjutkan ke step-step berikutnya. Dan yang kedua, seperti pepatah mengatakan, roda kehidupan selalu berputar. Yang artinya selama kita hidup tidak hanya mengalami hal-hal yang baik dan menyenangkan, tapi juga hal-hal yang membuat kita menderita. Begitu juga sebaliknya, tidak selamanya kita selalu hidup susah dalam penderitaan, tetapi kebahagiaan juga pasti akan kita rasakan. Dan yang ketiga, jika Tuhan berkenan, maka sesuatu yang hilang itu pasti akan dikembalikan kepada kita, atau Tuhan akan memulihkan itu semua untuk kita. Dari kisah Ayub ini, kita belajar bahwa Allah menjaga dan memelihara kehidupan manusia melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi, bahkan melalui penderitaan yang kita alami. Allah senang jika kita melalui peristiwa tersebut, kita semakin mengenalnya dan ada sifat atau karakter baik yang kita pelajari. Berdoalah agar firman Tuhan hari ini bisa berakar, tumbuh, dan berbuah dalam kehidupan teman-teman sekalian. Teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah, Yesus Kristus. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat-Mu sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir tanpa kekurangan suatu apapun. Beri kami hikmat di setiap harinya supaya kami dapat melakukan sesuai kehendak firman-Mu di kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu menuntun kami dan menjadi pelita untuk jalan kami. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau selalu menopang kami. Biarlah apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau yang pimpin ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk peristiwa-peristiwa dalam hidup kami yang membantu kami menjadi pribadi yang lebih baik dalam mengenal-Mu. Kiranya Engkau selalu pulihkan kami ya Tuhan Yesus, topang kami ya Tuhan di setiap jalan dan setiap apa yang kami pilih ya Tuhan Yesus. Karena kami tahu bahwa Engkaulah penuntun yang setia ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.